aku akan melupakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita boleh bergabung bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita diberikan cuaca yang luar biasa. Boleh lambaikan tangannya yang bersukacita. Haleluya. Mari kita yang siap beribadah, baik yang di gereja maupun di rumah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita hampiri Tuhan dalam doa. Kita mau mengucap syukur. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah dan rahmat yang Kau limpahkan dalam sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah melewati minggu ini dengan penuh kekuatan, dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang saat ini hadir di tempat ini Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami yang ada di tempat ini, baik bagi saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh terima dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin memuji dan Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh indah Tuhan bagi hidup kami Tuhan. 25. Ku panggil namamu.
dengar Bapakmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Katakan dengan iman, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber yang membutuhkan. Oh, kami bersyukur Satu, empat. Satu, empat, satu, empat, ya. Tuhan, terima kasih. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Satu, empat, satu, empat. Kau yang layak kami puji, layak kami sembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, glory, glory. Dua. Haleluya, kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya Kau tempat Dua, enam, enam. Dua, perlindungan enam, dua, lima, ya. Satu, empat. Tuhan. Satu, enam, lima. Kami bersyukur Tuhan, pada Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak ditinggikan, Raja segala raja. Haleluya.
segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan menyembah. Segenap hatiku Kami bersyukur Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Katakan lagi, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Angkat kedua tangan kita, sembah Dia lebih dalam. Angkat pujian ini dengan imanmu. Yes Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Bagaimana cara kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kembali lagi. Namun kami mau bersyukur Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur.
pada hari Minggu ini Tuhan. Ya Bapa, Allah kami yang bertata kemuliaan-Mu di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami Allah kami yang hidup. Inilah seruan doa kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tegaklah. Berarti Bapa, kami berdoa di pagi hari ini Berto kontrol untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa ini sehingga kami yang tinggal di bangsa ini sejahtera, damai, makmur Tuhan. Biarlah wajah-Mu selalu menyinari, menerangi bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Ada salum untuk bangsa ini. Biarlah sinar kemuliaan-Mu selalu menerangi bangsa Indonesia ini, bangsa yang diberkati Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan pakai dia, Tuhan beri dia hikmat pewahyuan, sehingga dia dapat menyelesaikan misi dari pembangunan pemerintahan bangsa ini. Berkati selalu Tuhan, pimpin mereka selalu di akhir tugasnya. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa, tidak lama lagi bangsa ini akan memilih pemimpin-pemimpin yang baru. Tuhan, inilah anak-anak-Mu berseru kepadamu. Kami mohon kepadamu, Engkau memberi pemimpin yang takut akan Tuhan. Seperti Engkau sudah menyiapkan Daud sebagai pemimpin, begitu juga Engkau memilih mereka ini Tuhan. Sehingga dan misi dan visi-Mu untuk bangsa ini, bangsa yang sejahtera, makmur. Berkati juga para pemimpin-pemimpin yang lainnya Tuhan, seperti gubernur, bupati, wali kota, juga jajaran kabinet-kabinet kementerian. Berkati mereka selalu. Juga Tuhan beri, Tuhan taruh pemimpin-pemimpin untuk provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten. Engkau menyiapkan mereka, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mempunyai hikmat daripada-Mu, sehingga bisa membawa bangsa ini, membawa provinsi, kota, kabupaten menjadi makmur, adil, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ada salum untuk lautan, ada salum untuk daratan, ada salum untuk perkebunan pertanian. Tuhan memberkati juga perusahaan-perusahaan, perbankan. Juga Tuhan memberkati pendidikan yang ada di bangsa ini. Tuhan memberkati pertokoan, memberkati para pengusaha yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di negara kesatuan kami ini, yang hari ini melayani Engkau, Raja dari segala raja. Biarlah Engkau urapi, Kau pakai selalu Tuhan. Biarlah bisa membawa jemaat, domba-domba-Mu takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat pewahyuan-Mu Tuhan. Pakai mereka selalu, pelihara mereka, lindungi, bentengi, pagari semua dengan kuasa-Mu. Terkhusus kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Thomas Chandra Susento. Dimanapun dia sekarang melayani Tuhan, berkati hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini. Beri dia kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar dia bisa membawa visi gereja, visi dari Tuhan. Mampukan dia, kuatkan dia Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini, berkati juga perbendaharaan
Sehingga dimanapun dia melayani, Engkau cukupkan, Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Berkat semua tim FLC, dari Sabang sampai Merauke, cabang-cabang, satelit-satelit, pos PI, komsel-komsel, para pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Urapi semua hamba-hamba-Mu ini. Berkati mereka semua, pelihara mereka, lindungi. Engkau memagari mereka dengan kuasa-Nya di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk staf pengembalaan di Palangkaraya Bapak Joko. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini selalu, biarlah Kau pakai dia selalu Tuhan. Berkati keluarganya, beri dia kesehatan, kekuatan dalam melayani Engkau. Berkati juga semua pendidikan anak-anaknya, dimanapun dia melayani Tuhan. Mampukan dia, kuatkan dia Tuhan, di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa di tempat ini untuk para pengerja FLC Palangkaraya. Tuhan mampukan, kuatkan mereka, beri mereka kekuatan, kemampuan, hikmat daripada-Mu. Berkati semua keluarganya, berkati semua anak, berkati semua para istri, para suami. Engkau melihara, menjaga, melindungi, membentengi kami semua. Dengan kuasa-Mu di dalam nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati Bapak Ginter yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Kuatkan, mampukan dia, beri dia hikmat pewahyuan daripada-Mu. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul dari isi hati. Berguna bagi makanan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini dan keluarganya, anak, cucu, menantunya. Engkau juga memberkati semua tim yang lainnya Tuhan. Para WL, para singer, pemain musik Tuhan berkati selalu. Pelihara mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati mereka selalu Tuhan. Pelihara mereka selalu Tuhan. Lindungi mereka, bentengi mereka, pakari mereka Tuhan. Kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan. Berkati semua apa yang mereka kerjakan. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati keluarganya. Berkati pendidikan anak-anaknya. Berkati para istrinya, para suaminya. Berkati usaha-usaha mereka, bisnis mereka. Pelihara mereka selalu Tuhan. Tuntun mereka, pimpin mereka, urapi jemaat-jemaat-Mu ini. Sehingga Engkau berkati selalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Palangkaraya khususnya. Tuhan, kami minta cuaca yang baik daripada-Mu. Jauhkan semua Tuhan dari segala bencana alam. Di dalam nama Yesus hamba minta pertolongan belas kasihan atas kota kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan kota ini. Engkau selalu memberkati. Biarlah bangsa ini, biarlah kota ini. Kota yang makmur. Sehingga kami tinggal di tempat ini. Diberkati Tuhan. Dengan kelimpahan. Seperti Engkau janjikan. Kelimpahan atas kota yang Engkau janjikan. Kelimpahan semuanya berkat ada di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekeliling gereja. Masyarakat yang ada di Kutilang, Bukit Tunggal ini Tuhan memberkati mereka. Berkati sekeliling gereja ini, kanan kiri muka belakang. Masyarakat di sini Tuhan. Engkau selalu melindungi mereka. Tuhan hamba juga berdoa memohon kepada-Mu Tuhan.
jauhkan dari kota ini, dari kota-kota penyembahan-penyembahan berhala. Hamba minta kepadamu Tuhan, biarlah malaikat-malaikatmu yang memerangi semuanya. Dengan caramu Tuhan, dengan caramu Tuhan Kau menjauhkan semua. Sehingga kota kami, kota yang takut akan Tuhan. Hamba mohon kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus hamba bermohon kepadamu. Biarlah kuasa-Mu terjadi, biar mujizat-Mu terjadi atas kota kami ini. Biarlah kota kami penuh dengan sinar kemuliaan dari Tuhan. Kota yang diberkati, kota yang dialiri air kehidupan. Sehingga kami di sini, masyarakat-masyarakat yang tinggal, domba-domba penuh dengan kelimpahan susu dan madu yang Engkau janjikan kepada nenek moyang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Palangkaraya. Tuhan berkati, Tuhan pakai selalu untuk memenangkan jiwa, rumah doa untuk segala bangsa. Kami juga berdoa untuk gereja FLC ini Tuhan. Tuhan, kami minta kepadamu, biarlah Engkau berkenan selalu dengan gereja ini. Engkau pakai gereja ini. Biarlah gereja ini rumah doa untuk segala bangsa. Tempat kami berkumpul, tempat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau Raja dari segala raja. Kau pelihara selalu Tuhan, mampukan kami semua yang ada di sini. Berkati juga perbendaraan gereja ini Tuhan. Kau memberkati perbendaraan gereja ini untuk perluasan pekerjaan kerajaan Allah di tempat ini. Hamba mohon kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Tuhan kami yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa di tahun perpolitikan ini Tuhan. Tuhan biarlah perpolitikan tahun ini yang tidak lama lagi dilaksanakan damai, tentram, tidak ada huru hara. Kami minta pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami setia. Inilah seruan doa kami. Inilah permohonan kami. Kami bermohon kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada Bapa yang di surga. Di dalam nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dalam hadiratnya masih dalam posisi berdiri, kita mau bersukacita. Kita mau puji nama Tuhan dengan lebih sukacita. Amin. Amin. Lambaikan tangannya yang bersukacita. Boleh salam kiri kanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita. Amin. Amin. Saya mau lihat orang-orang yang bersukacita. Mana senyumnya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan hari ini. Boleh kita sama-sama rasakan yang namanya sukacita, yang namanya bahagia. Amin. Ku
lebih dahsyat lagi, puji nama Tuhan. Amin. Deh. Amin. Open, Allah open. bangkit. Yes. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Yes, katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Yes, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin. Musuhmu, yes, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Yes. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan dari awal ya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yes, aku mau bersembah Tuhan. Amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan lebih dahsyat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan jemaat. Yes. Katakan, hey, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Sama untuk Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dalam hadiratnya silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Oke, C. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Biarlah persembahan yang pertama diberikan dengan penuh sukacita. Persembahan ini untuk diakonia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur untuk persembahan kita yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yes Tuhan. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
Mari kita berkatakan dengan iman, dengan lebih sungguh lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan lagi dengan sungguh, ku perlu Kau Yesus. Kami haus akan Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, yes Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus, di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Dan jemaat nyanyikan pujian ini dengan lembut. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Katakan pujian ini sekali lagi. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yes Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Yesus yang boleh kami percaya di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ada urapan daripada Engkau Tuhan, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan adalah perkataan yang datang dan bersumber daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami mohon urapan-Mu atas jemaat-Mu yang boleh hadir beribadah pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau saat ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada WL dan Singer dan imam-imam musik yang sudah membawa kita di dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini kembali kepada tema kita di bulan Februari ini. Masih berbicara tentang kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Nah, hari ini subtema yang saya ambil untuk kita renungkan bersama yaitu bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan ini subtema yang akan kita angkat di pagi hari ini. Nah, setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami kegagalan. Saya yakin dan percaya pasti pernah. Namun di balik kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami, ada yang segera kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Tapi ada kita yang barangkali sampai hari ini, kita masih belum bisa bangkit dari kegagalan-kegagalan itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita coba belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan melihat dari Markus pasal 5. Buka di firman Tuhan, Markus pasal 5. Markus pasal 5, kita sama-sama akan kita bacakan bersama-sama. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Markus pasal 25 ayat yang pasal 5 ayat ke-25 sampai 34. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil. Kemudian Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Mari kita mulai membaca firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penderitaan. Silakan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar,
ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Mari kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di slide yang kedua. Slide yang kedua. Nah, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, rupanya di sini dikatakan imanmu yang telah menyelamatkanmu. Imanmu yang telah menyelamatkanmu. Nah, kenapa di sini tidak dikatakan imanmu yang telah menyembuhkanmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keselamatan itu lebih penting daripada kesembuhan. Karena bagi Tuhan untuk menyembuhkan itu adalah hal perkara yang kecil. Kalau Tuhan berkata sembuh, ya sembuh. Tapi keselamatan tidak semudah itu Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita kejar, harus kita lakukan. Tidak gampang, karena keselamatan itu ya kita sendiri yang menentukan. Kata Tuhan, aku yang menyediakan jalannya, tapi kita yang memilih. Kalau memang kita mau selamat, ya pilih yang apa yang sudah ditentukan Tuhan. Tapi kalau untuk kesembuhan, Tuhan hanya berkata sembuh, ya gampang, sembuh. Nah, itulah pentingnya keselamatan itu daripada kesembuhan. Jadi bukan berarti kita ini tidak perlu sembuh, ya kita memang membutuhkan kesembuhan. Barangkali kita pernah yang namanya mengalami kegagalan di dalam usaha dan bisnis kita memang perlu bangkit kembali untuk tidak gagal. Barangkali juga kita ada yang masih sampai hari ini merasa sakit. Kita memang membutuhkan kesembuhan itu. Tapi sekali lagi kata Yesus, bukan kesembuhan itulah yang utama, tapi keselamatan itu. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab banyak yang dikatakan Yesus, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi imanmu yang menyelamatkanmu, bukan imanmu yang menyembuhkan. Nah, itu pentingnya keselamatan itu. Jadi dibandingkan kesembuhan itu lebih penting keselamatan rupanya. Nah, untuk memperoleh keselamatan tentu memerlukan iman. Nah, iman inilah yang penting bagi kita. Nah, di mana kita bisa mendapatkan iman itu? Tentu dari firman Tuhan. Kita baru percaya kalau kita sudah mendengar dan membaca firman Tuhan. Atau paling tidak dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman itu. Nah, disitulah kita akan beriman. Karena iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat sebenarnya. Yang tidak kita lihat tapi kita percayai. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu menggali terus firman Tuhan itu supaya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin dikuat dan diteguhkan. Nah, seperti perempuan ini bisa kita bayangkan Bapak Ibu, di tengah sakit penyakit, kalau kita sakit 1 tahun saja sudah berat Bapak Ibu. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini mengatakan 12 tahun penderitaan yang dialami oleh perempuan ini. Ini sesuatu yang bukan mudah bagi perempuan ini untuk berjalan saja menurut saya mungkin sudah susah. Barangkali dia sudah ibarat badannya mungkin barangkali hanya kulit membalut tulang, kurus. Bahkan untuk berjalan mungkin dia hanya bisa merangkak saja. Nah ini, jadi kalau kita lihat iman perempuan ini luar biasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu karena imannya. Nah ini sikap perempuan yang 12 tahun tadi, dia tidak mudah putus asa. Nah ini tidak mudah putus asa adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang percaya.
Nah, contohnya seperti perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Namun dia tetap mencari cara untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalan dan akhirnya mengalami kesembuhan. Jadi ini upaya-upaya yang dilakukan perempuan ini menjadi teladan juga bagi kita. Di tengah sakit, di tengah penderitaannya, dia tetap terus berusaha. Meskipun dalam keadaan keterbatasan fisiknya, tetap dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Nah, inilah yang mungkin bisa kita jadikan contoh buat kita bagaimana apa yang dilakukan oleh perempuan ini supaya kita juga bisa meniru apa yang dilakukannya. Nah, yang pertama kata di sini, percaya akan firman Allah. Nah, ini dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus di dalam Markus yang kita bacakan tadi di ayat yang ke-27. Dia percaya. Nah, sementara kita saat ini, dari mana kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan kepada kita? Nah, tentu dari firman yang kita baca atau dari firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan saat kita beribadah. Nah, ini yang bisa kita teladani dari perempuan ini, percaya akan firman Allah. Nah, perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun dan dia sudah berobat ke beberapa dokter dan tidak kunjung sembuh sehingga uangnya pun habis. Nah, kemungkinan dia sudah mulai menyerah. Sebetulnya mungkin dia berulang-ulang kali ini sudah pasrah, sudah menyerah. Namun di saat seperti itu dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia bangkit lagi dan memiliki iman, pengharapan yang baru terhadap Yesusnya. Inilah pentingnya kita perlu mendengar tentang Yesus. Nah, kita perlu firman-Nya yang menguatkan dan membangkitkan harapan kita untuk mendapatkan apa yang kita rindukan. Ini contoh-contoh yang bisa kita tiru dari perempuan ini. Supaya kita bisa bangkit dan memiliki pengharapan, ya kita perlu mendengarkan tentang Yesus. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita tiru dari perempuan ini? Bertindak sesuai dengan iman. Nah, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini dalam kitab yang kita baca tadi di ayat yang ke-28. Nah, perempuan yang sakit pendarahan ini benar-benar memiliki iman yang kuat untuk sembuh dan dia percaya penuh kepada Yesus yang bisa menyembuhkan. Maka oleh sebab itu Yesus menyembuhkan dia karena melihat kesungguhan imannya. Itulah yang membuat dia sembuh karena kesungguhan daripada imannya. Nah, imannya itulah yang diperhitungkan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Jadi bukan hanya disembuhkan di sini, tapi diselamatkan perempuan ini karena imannya. Nah, iman di sini yang boleh dikatakan kata kunci untuk beroleh keselamatan baik jiwa maupun jasmani kita. Dengan iman, perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini bukan hanya disembuhkan, tapi diselamatkan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, dari mana iman itu bisa kita timbulkan? Nah, tentu iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itulah kata Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, disinilah yang pentingnya kita membaca Alkitab karena Alkitab itulah firman itu. Alkitab itulah sumbernya daripada iman. Nah, kalau kita sering membaca Alkitab maka iman kita juga terus bertumbuh. Dan apabila kita terus mempelajari, menggali firman ini, maka sumber iman yang terus digali kita akan mampu menarik kuasa dari Tuhan dari atas turun ke bumi ini. Dari surga turun ke bumi bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika kita percaya kepada firman Tuhan berarti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Iman adalah milik kita. Jadi iman itu adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa sebenarnya. Iman itu adalah milik kita. Jadi tidak bisa Bapak Ibu, iman istri kita membawa kita juga untuk selamat. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi iman itu adalah milik pribadi lepas pribadi. Jadi hanya kita sendiri yang memiliki iman itu. Jadi jangan ada kita berharap misalnya, wah yang beriman istri saya pasti juga diselamatkan. Belum tentu dan tidak tentu, nggak ada itu dalam firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi iman itu adalah milik kita pribadi lepas pribadi. Jika kita beriman maka itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita hanya boleh membawa orang untuk beriman, mengajak orang untuk beriman. Itu saja. Tapi iman itu tidak bisa menyelamatkan orang lain. Iman itulah yang menyelamatkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbuat dengan iman maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Bahkan dengan iman kadang-kadang kita juga, iman kita bisa berdampak kepada orang lain. Memang bisa berdampak, misalnya dengan iman kita berdoa untuk orang lain. Orang lain bisa disembuhkan karena doa kita, orang yang beriman tadi. Nah, itu bisa seperti itu, tapi hanya sebatas itu. Tidak bisa memberi keselamatan kepada orang itu. Kita hanya sebatas bisa menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Mendoakan itu hanya bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa kita membawa dia kepada keselamatan. Nah, itulah iman yang kita miliki. Makanya iman itu adalah milik pribadi kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika iman dan sukacita kita penuh, ketika itu juga kita akan merasakan betapa hidup kita ini indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika iman kita dan sukacita kita penuh, ketika itu juga kita akan merasa hidup kita dengan iman yang sungguh-sungguh. Nah, ingatlah ketika kita menemukan kesaksian kita, atau ketika Allah meneguhkan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Disitulah kita diakui sebagai anak-anak Tuhan ketika kita beriman kepada Tuhan. Dan Dia sangat mengasihi kepada anak-anaknya. Jadi Bapa tidak pernah yang namanya tidak mengasihi anak-anaknya. Dan kita yang selama ini mungkin merasakan sakit atau merasakan berberat berat, begitu Tuhan mengasihi kita, dan disitulah kita akan merasa ada kelegaan, ada kesembuhan bagi kita. Nah, perempuan ini menyentuh jubah Yesus karena pikirnya, kalau saya sentuh jubah Yesus pasti saya sembuh. Nah, keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Dan terjadilah pendarahannya berhenti dan disembuhkan. Nah, tindakan yang dilandasi iman ini yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita bisa menyentuh Tuhan? Nah, kalau perempuan ini dulu secara langsung dia bisa menyentuh jubahnya Tuhan. Nah, sekarang kita tidak mungkin lagi kita bisa menyentuh dia seperti yang dilakukan oleh perempuan itu. Nah, sekarang kita kalau kita mau menyentuh Tuhan dan kita mau sembuh, artinya kita sering berdoa, sering membaca firman-Nya, sering merenungkan firman-Nya. Sehingga disitulah Tuhan merasa tersentuh. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau waktu itu kalau kita lihat di kejadian itu orang berkerumun banyak, Tuhan sempat bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Padahal orang banyak di situ, Bapak Ibu Saudara. Barangkali ada orang lain yang menyenggol atau menyentuh jubah Yesus juga. Tapi Tuhan berkata bukan itu. Bahkan murid-muridnya berkata, mana kami tahu Tuhan, karena di sini orang banyak berkerumun. Nah, disitulah Tuhan melihat siapa yang menyentuh, siapa yang menjamah jubahnya. Ternyata orang yang memiliki iman. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin menyentuh Tuhan maka kita imani. Kita percaya dengan sungguh-sungguh dengan Yesus, maka disitulah kita akan dilihat oleh Tuhan. Iman kita itulah yang akan menyentuh Tuhan. Sehingga setiap doa, setiap permohonan kita yang bisa menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa dan permohonan kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara bagi kita yang ingin dipulihkan dan disembuhkan. Nah, kemudian selanjutnya
apa yang bisa kita tiru dari yang dilakukan oleh perempuan ini? Berusaha dengan tekun. Nah, di sini kita lihat ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Di dalam Markus pasal 5 ayat 26a. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini dalam ayat yang ke-27. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sering juga kita lakukan. Kita sudah berobat, kalau kita sakit berobat ke mana-mana, berobat ke dokter, bahkan di rumah sakit mana-mana ada yang pindah-pindah. Sehingga kita pun juga sama mengalami hal seperti ini, sering kita lakukan. Begitu ada rumah sakit yang hebat, kita datang ke sana. Begitu ada dokter yang hebat, kita datang ke sana. Tapi apa yang kita dapatkan? Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, itu hanya menghabis-habiskan uang kita. Nah, ini seperti apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Bahkan kalau dilihat panjang lebar ceritanya, dia sudah sampai ke tabib-tabib. Mungkin ada di antara kita yang sampai ke dukun karena tidak sembuh-sembuh. Nah, ini juga. Tapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Ternyata dia tidak sembuh-sembuh. Sudah menghabiskan banyak uang tapi tidak mengalami kesembuhan juga. Nah, artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kekuatan manusia tidak bisa kita andalkan. Kekuatan dunia tidak bisa kita andalkan. Meskipun dengan segala teknologi yang canggih, dengan segala peralatan medis yang luar biasa, kalau memang belum Tuhan berkenan atas itu dan kita tidak meminta kepada Tuhan melalui itu untuk kita sembuh, tidak ada hasilnya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sering kita alami, sering kita lihat juga. Mungkin di sekitar kita, di sekeliling kita ada orang-orang yang dulunya kaya raya, yang dulunya banyak uang. Begitu dia sakit sampai jatuh, habis harta bendanya. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak memperoleh kesembuhan juga. Nah, inilah yang ingin disampaikan buat kita. Inilah yang menjadi contoh buat kita. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya kita terlalu mengandalkan kehebatan manusia. Karena manusia terbatas. Kekuasaan manusia terbatas. Kita dengar ada beberapa dokter yang luar biasa, yang begitu hebat. Tapi begitu didatangi ke dokter itu, mungkin bagi orang lain dia disembuhkan. Tetapi bagi dia sendiri tidak disembuhkan. Sebetulnya orang lain itu kenapa bisa disembuhkan? Ya sebenarnya karena dia sebenarnya tidak mengandalkan 100% mengandalkan dokter itu. Karena dia mengandalkan Tuhan di balik dokter-dokter yang hebat itu, di balik obat-obat yang hebat, di balik rumah sakit yang hebat. Dokter, rumah sakit, perawat itu hanya alatnya Tuhan saja sebetulnya. Jadi kita jangan memberhalakan orang-orang itu, memberhalakan rumah sakit, memberhalakan dokter, memberhalakan perawat. Karena kalau kita mengandalkan mereka, nah seperti apa yang dialami oleh perempuan ini, tidak ada guna, sia-sia, habis. Sampai akhirnya dia jatuh miskin. Kalau dilihat bacaan selanjutnya itu, dia sudah enggak berdaya lagi, sudah enggak ada lagi. Nah, itu juga yang menjadi perenungan kita. Jangan sampai kita melakukan sampai jatuh, betul-betul kita habis, baru kita percaya Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau bercermin dari kejadian-kejadian seperti ini, dari contoh teladan yang dilakukan oleh perempuan ini melakukannya sudah di saat ibarat kata itu sudah di detik-detik terakhir, di penghujung-penghujungnya baru dia. Nah, tapi waktu itu kita bisa maklumi karena waktu itu tidak secanggih zaman sekarang. Mungkin dia tidak pernah yang namanya membaca Alkitab, tidak pernah yang mendengar berita tentang Yesus itu kan mungkin hanya dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Mungkin 12 tahun itu mungkin waktu itu Yesus juga belum memang Yesus waktu itu belum berkuasa, memang belum mendapatkan kuasa itu. Nah, sehingga
dia setelah mendengar berita tentang Yesus ini kan perjalanannya, kalau kita lihat di dalam perikop di pasal 5 ini kan Yesus dalam perjalanan sebenarnya. Dia perjumpaannya itu ya sebenarnya boleh dikatakan itu perjumpaan yang kebetulan saja Yesusnya lewat di situ. Karena Yesus tujuannya itu kan mau ke tempatnya Yairus yang anaknya sakit. Itu yang tujuan utamanya. Tapi di tengah perjalanan dia mendengar berita tentang Yesus ini, sehingga tergelaklah hatinya untuk mempercayai Yesus, bahwa Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Makanya dia katakan, asal kujamah jubahnya, aku sembuh. Nah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara imannya. Barangkali sebelum-sebelumnya dia melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Mungkin ritual-ritual yang sudah dia lakukan. Karena kita lihat dia sudah banyak menghabiskan uang, banyak menghabiskan harta bendanya. Tapi untuk sembuh itu tidak perlu banyak uang sebetulnya. Di penting upayanya ada. Dia merangkak di tengah-tengah orang banyak, mengambil kesempatan untuk menjamah jubah. Jadi itu tidak ada biaya Bapak Ibu. Menjamah jubah itu tidak ada biaya sebetulnya. Hanya ada upaya saja. Nah inilah yang menjadi teladan juga bagi kita, supaya kita bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh perempuan ini. Jadi tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Karena begitu dia menjamah jubah Yesus itu, udah di saat itulah dia disembuhkan. Maka oleh sebab itu Yesus merasa seperti ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara ada rasa keluar dari tubuhnya itu? Karena imannya perempuan ini tadi yang sungguh-sungguh tadi, yang mampu mengeluarkan energi, mengeluarkan kuasa yang datang daripada Tuhan itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang bisa kita tiru dari perempuan ini. Nah selanjutnya, perempuan ini mempunyai daya juang yang tinggi. Dia di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhannya. Di tengah-tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, tapi terus berusaha mendekatinya. Nah perempuan ini menjadi teladan juga bagi kita. Jika saat ini kita memang merasa seperti tidak mampu lagi, seperti tidak kuat lagi, tapi contoh yang diperlihatkan perempuan ini di tengah-tengah keterbatasannya, dia tetap berusaha di tengah kerumunan orang banyak. Dia mencari, dia mendekat kepada Yesus, dia jamah Yesus supaya dia sembuh. Nah itu juga yang harus kita imani juga bagi kita Bapak Ibu Saudara. Barangkali saat ini kita ada mengalami sebuah pergumulan juga yang sampai hari ini mungkin Bapak Ibu belum menemukan jawaban, belum menemukannya. Maka disinilah ya kita bisa melihat betapa perjuangan seorang perempuan ini. Nah itulah yang bisa kita lakukan, bisa kita tiru seperti yang dilakukan perempuan ini. Perempuan ini diselamatkan ketika ia datang kepada Yesus. Nah jadi perempuan ini diselamatkan ketika ia datang kepada Yesus. Nah jika kita datang kepada Juru Selamat, dia juga akan menyelamatkan kita. Dia yang akan membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Karena kalau kita percaya Yesus, ya dia rela mengorbankan dirinya untuk membasuh dosa-dosa kita. Jadi jangan kita merasa bahwa kita tidak layak, tidak pantas untuk menghampiri Yesus. Sepertinya perempuan yang pendarahan ini pun juga sama Bapak Ibu Saudara. Karena di zaman itu namanya orang mengalami pendarahan seperti ini boleh dikatakan najis Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam tradisi Yahudi itu tidak boleh masuk rumah ibadah, juga tidak boleh Bapak Ibu Saudara karena kenajisannya. Tapi Tuhan tidak ada mengatakan hei perempuan najis, tidak ada. Tuhan mengatakan begitu dia datang, dia justru malah menyelamatkan perempuan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita merasa bahwa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tidak layak untuk menghampirinya. Karena Tuhan tidak membenci orang, Tuhan hanya membenci dosanya. Apapun dosa dan kesalahan kita, asal kita mau mengakui di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengampuni kita. Asal kita datang kepadanya, Dia akan menyelamatkan kita. Seperti perempuan ini, yang secara tradisi dia najis, tidak layak, tidak pantas. Tetapi perempuan ini datang kepada Yesus, Dia yang menyelamatkannya, Dia yang membasuh dosanya.
Nah, itu juga yang nanti akan kita rasakan ketika kita datang kepada Yesus. Maka begitu kita sentuh, begitu kita jamah Tuhan itu, maka dia pun juga berkata sama seperti yang dikatakan kepada perempuan itu. Dia berbicara kepada wanita itu yang mengalami, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Nah, inilah yang menjadi pengharapan kita. Iman kita lah yang akan menyelamatkan kita. Nah, bonusnya kita disembuhkan. Karena di situ imanmu yang telah menyelamatkanmu, yang menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Jadi penyakit yang sembuh itu adalah bonusnya. Utamanya keselamatan. Tapi kesembuhan itu adalah bonus di ayat yang ke-34 tadi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari ayat Alkitab ini. Kalau kita lihat, iman yang percaya kepada Yesus merupakan senjata yang paling ampuh bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua untuk memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada satupun yang mustahil, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Jika kita lihat juga di dalam pasal ini juga, bagaimana Tuhan membangkitkan anak Yairus yang pada saat di dalam perjalanannya dia kan belum sempat datang ke sana, tapi anaknya keburu mati. Orang-orang pada menangis bahwa anak Yairus ini sudah meninggal. Tetapi begitu Yesus datang ke sana, dia katakan dia tidak mati, dia tidur. Malah orang mentertawakan dia waktu itu. Dia tertidur, kata Yesus, bukan mati. Sehingga orang-orang waktu itu kan banyak yang masih ya belum mengenal Yesus, belum tahu Yesus. Jadi dikatakan di situ dia sedang tidur. Dan ternyata apa yang terjadi? Memang betul-betul anak Yairus dibangkitkan dari kematian. Nah, inilah yang kita imani, kita percayai. Jangankan sakit penyakit, yang mati pun dia sudah bisa bangkitkan. Bahkan kalau kita dilihat di ayat yang lain, di kitab yang lain, bagaimana Lazarus yang sudah dikuburkan selama 4 hari, itu pun juga bisa dia bangkitkan. Makanya yang seperti yang saya katakan tadi, urusan kesembuhan itu urusan yang paling gampang bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi urusan keselamatan itu yang memang harus kita upayakan, harus kita cari jalannya supaya kita boleh mendapatkannya. Karena keselamatan itulah yang memang harus kita kerjakan. Tidak bisa dengan kita hanya percaya saja tapi tidak ada melakukan apa-apa, yang gak ada yang kita dapatkan. Tapi kalau untuk kesembuhan, asal kita percaya sembuh, asal kita percaya untuk kesembuhan. Makanya dikatakan di sini, imanmu yang telah menyelamatkanmu. Disuruh pergilah, maka engkau sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang bisa kita ambil pelajaran dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita, boleh memampukan kita untuk bangkit dari apa yang sedang kita alami saat ini. Ketika kita mengalami sakit penyakit, maka datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana perempuan ini, ketika ekonomi dalam keadaan terpuruk, datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya kita dibangkitkan kembali dari keterpurukan kita. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, mungkin engkau sampai hari ini belum menemukan pekerjaan yang cocok, yang pantas untukmu, tetaplah minta kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan supaya Dia menyediakan bagimu. Jika sampai hari ini engkau belum menemukan jodohmu, mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu asal engkau percaya kepadanya. Jadi minta saja kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita hanya minta kepada Tuhan. Yang satu-satunya adalah sumber berkat dan kepercayaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka oleh sebab itu, karena itu kita terus beriman dan ingatlah keselamatan itu bukan paksaan dari Tuhan sebenarnya. Jadi keselamatan itu bukan Tuhan yang memaksa kita. Katanya Tuhan itu hanya menyediakan jalan saja. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa mengikuti aku,
Tapi kalau kita tidak mau menempuh jalan itu, ya Tuhan nggak memaksa kita, Bapak Ibu Saudara. Terserah kita mau memilih jalan kiri, belok kanan, belok kiri, terserah bagi kita. Kita sendiri yang memilih. Tuhan hanya menyediakan jalan bagi kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena jalan itu tidak ada lain, cuma satu-satunya kata Tuhan. Akulah jalan kebenaran itu. Jadi kalau memang kita mau memilih jalan lain berarti kita sesat sudah, salah jalan kita. Kita tidak sampai-sampai nanti. Mungkin arahnya ke yang gelap, arahnya ke jurang yang tidak sesuai. Nah inilah yang menjadi iman kita, menjadi kepercayaan kita. Maka oleh sebab itu di sini dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Tuhan belum berkata kepada kita sudah selesai, artinya ada kesempatan bagi kita. Ada kemungkinan bagi kita untuk membangkitkan kembali. Nah, jadi kalau kita lihat dari berbagai peristiwa ini kan memang seperti Musa tidak bisa sampai ke tanah perjanjian karena ini kan Tuhan sendiri yang berkata kepadanya, engkau tidak bisa nyebrang, engkau tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan. Artinya Tuhan sudah berkata. Tapi sepanjang Tuhan itu belum berkata kepada kita sudah selesai, ya kita tetap harus kita kerjakan. Kita harus tetap cari apa yang menjadi keinginan Tuhan buat kita. Karena pasti Tuhan memberikan buat kita yang terbaik. Seperti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan tadi di dalam firman Tuhan ini, ada contoh-contoh orang yang mati juga bisa dibangkitkan, orang sudahnya yang sakit penyakit itu disembuhkan, ada banyak di dalam Alkitab diceritakan banyak peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus belum pernah berkata sudah selesai. Nah kecuali Yesus sendiri ketika di kayu salib dia mati sudah selesai. Dia sudah selesai artinya sudah nggak ada jalan lain, nggak mungkin lagi dia bisa bersama-sama dengan kita karena dia katakan sudah selesai. Nah itu jadi Bapak Ibu Saudara, sepanjang tidak ada kata Tuhan kita sudah selesai, ayo Bapak Ibu tetap kita lakukan yang terbaik, tetap kita lakukan, kita kejar keselamatan itu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman disampaikan boleh bertumbuh dalam hati kita masing-masing dan bertumbuh di tanah yang subur dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 17 Februari akan dilayani oleh Evangelis Deborah Dewi. Mari kita bersama-sama dapat hadir di ibadah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang memiliki anak, kami juga akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi anak pemuda remaja sekalian yang ingin menghadiri ibadah youth juga dapat hadir setiap Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. IFLC Palangkaraya juga dapat melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Bagi jemaat yang ingin melayani, multimedia, gitaris, keyboardis, bassis, singer, dan WL. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja atau saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara juga untuk gereja kita.
Untuk info waktu dan tempat lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Kami juga mengadakan family sale setiap hari Jumat pukul 7 malam. Konsek di Gereja IFLC Palangkaraya Jalan Kutilang, Gedung Geraha Kutilang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Bagi jemaat atau pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur, persembahan, diakonia, pembangunan, dan perpuluhan, bisa transfer melalui rekening di atas. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, terlebih dulu kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 39, pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejanamu, pemerahanmu, perbendaraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berdoa untuk persembahan yang pertama untuk diakonia. Biarlah persembahan ini bisa digunakan tepat dengan seperti yang Kau ajarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kedua ini. Biarlah persembahan ini berguna untuk perluasan pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami dan akan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mari tundukkan kepala, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemputmu di awan-awan kemuliaan, sehingga apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh tanganmu, oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.